Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Bertutur kata yang baik, itulah berkah utama. Ya adik-adik, selamat pagi. Semuanya sudah sarapan? Wah, oke, kalau begitu selamat pagi, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wah, semangat ya, udah sarapan. Ya adik-adik, ini hari Minggu seperti biasa ya, hadir di wihara ya untuk melaksanakan puja bakti ya. Kebetulan hari Minggu ini Bante yang berkesempatan untuk mengisi puja bakti anak-anak sekolah minggu. Ya, di dalam ajaran Buddha ada berapa jenis perbuatan, adik-adik? Di dalam ajaran Buddha ada berapa macam perbuatan? Ada berapa macam perbuatan? Hah? 5 perbuatan apa? Ya, di dalam ajaran Buddha ada 3 macam perbuatan, 3 jenis perbuatan. Perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, dan perbuatan pikiran. Ya, jadi kalau ada yang tanya, ada berapa macam jenis perbuatan di dalam ajaran Buddha? Ada berapa? 3. Apa saja? Perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, perbuatan pikiran. Nah, perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, perbuatan pikiran itu ada perbuatan yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Nah, pada kesempatan ini Bante akan menjelaskan 4 macam perbuatan ucapan yang tidak baik. Apa bisa salah satu kasih contoh apa perbuatan ucapan yang tidak baik? Ada yang bisa kasih contoh? Apa perbuatan ucapan yang tidak baik apa? Ayo, salah satu. Tadi sila keempat apa bunyinya? Hah? Ucapan bohong. Ya, ini salah satu perbuatan ucapan yang tidak baik. Ya, berbohong. Berbohong kepada siapa yang tidak baik? Orang tua. Kepada teman baik tidak? Berbohong kepada teman boleh? Tidak boleh. Jadi berbohong kepada siapapun itu tidak boleh kita lakukan. Ini perbuatan ucapan yang tidak baik yang pertama, yaitu berbohong. Kepada teman tidak boleh ya. Kepada guru juga tidak boleh. Apalagi kepada orang tua kita sendiri. Ya, tidak boleh kita berbohong. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang suka berbohong, kalau ditanya dia suka berbohong, kira-kira orang seperti ini bisa dipercaya tidak? Tidak bisa dipercaya. Kalau janji suka ingkar, janjinya nanti kita datangnya ke wihara, kita jam 7 nanti kita datang bersama-sama, kita berangkat sama-sama. Ditunggu-tunggu sudah jam 7 belum datang. Jam 7.15 belum datang. Jam 7.30 belum datang. Ya, sekali berbohong mungkin orang masih percaya. 2 kali berbohong orang sudah kurang kepercayaannya. Betul tidak? 3 kali berbohong orang sudah tidak percaya lagi. Ya, jadi ucapan bohong ini ucapan yang tidak baik yang pertama. Ada cerita adik-adik ya, ada sekelompok
anak-anak babi ceritanya ya, sekelompok anak-anak babi. Nah, anak-anak babi ini mereka bermain di pinggir hutan. Jadi salah satu dari anak-anak babi ini suka mengucapkan ucapan bohong. Ya, walaupun ucapan itu ditujukan untuk bersenang-senang. Jadi ketika mereka sedang main di pinggir hutan, ya, tiba-tiba satu ekor anak babi ini berteriak kepada teman-temannya, "Awas, ada serigala," katanya. Langsung yang lain lari semua ketakutan pulang ke rumah. Itu, "Mana serigalanya?" "Ah, tidak, saya hanya bercanda saja, saya berbohong." Jadi teman-teman yang lain jadi jengkel, jadi kesel. "Ah, kamu ini orang lagi main asik-asik, kamu berbohong, kita semua ketakutan." Ya, jadi dia berbohong. Di waktu yang lain mereka sedang main-main di pinggir hutan. Ya, seekor babi yang suka berbohong ini, "Awas, ada harimau, kita lari." Mereka ketakutan semua lari pulang. Ya, "Mana harimaunya, di mana tadi?" "Tidak, saya hanya berbohong." Jadi melihat temannya lari ketakutan, babi yang suka berbohong ini, dia menjadi senang. Ya, temannya semakin tidak percaya. Ya, ini babi yang satu ini, dia ini suka berbohong, kita tidak percaya, jangan percaya. Nah, di hari yang lain lagi, adik-adik, babi yang suka berbohong ini, dia berteriak, dia sedang main di dalam hutan, dia berteriak, "Tolong, tolong, saya ditangkap serigala," kata. "Tolong, tolong." Teman-temannya yang lain percaya tidak? Tidak percaya. "Ah, dia bohong lah, kemarin juga dia bohongin kita, biarin aja lah, kita nggak usah dengerin dia ngomong apa, tolong, tolong." Habis itu hilang suaranya. Ya, tidak ada suara lagi. Tahu apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata betul-betul dimakan. Jadi kalau orang suka berbohong, maka lama-lama orang tidak akan percaya lagi. Kalau orang tidak percaya lagi, orang ini akan mengalami kesulitan. Nah, ini ucapan berbohong. Baik atau tidak baik ucapan bohong ini? Tidak baik. Harus kita hindari atau dilakukan? Dihindari. Nah, ini ucapan yang tidak baik yang pertama. Ucapan yang tidak baik yang kedua, itu ucapan yang kasar. Ucapan yang kasar, ucapan yang tidak bagus. Ya, kata-kata binatang dipakai di rumah, mengejek teman-temannya pakai kata-kata binatang misalnya, seperti monyet. Wah, orang jadi marah kalau diejek seperti itu ya. Ya, teman-temannya dibully, membuli temannya dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ini ucapan yang tidak baik. Ya, ucapan yang tidak baik. Yang kedua, ucapan yang tidak baik yang ketiga, itu ucapan yang menghasut, mengadu domba supaya temannya tidak akur, supaya berantem. Kalau di sini ngomongnya A, di tempat lain ngomongnya berbeda, ngomongnya B, supaya tidak akur. Ya, ucapan yang seperti ini juga ucapan yang tidak baik, menghasut. Ya, ya. Jadi adik-adik, itu ucapan yang tidak baik yang ketiga. Ucapan yang tidak baik yang keempat, itu ucapan yang bergosip, ucapan yang tidak bermanfaat, suka ngomongin orang lain. Ya, bergosip, membicarakan orang lain, ini ucapan yang tidak baik. Kalau 4 ucapan ini dilakukan, maka seseorang akan memperoleh akibat yang tidak bagus. Ya, adik-adik bisa lihat ada orang yang mungkin ya lahir, misalnya mulutnya tidak sempurna. Kalau di Candi Borobudur itu ada dilukiskan, kalau orang yang suka berucap yang tidak baik, maka dia bisa lahir nanti tidak bagus. Ya. Oleh karena itu 4 ucapan yang tidak baik ini harus kita hindari. Ya, termasuk bergosip, ngomongin orang,
membicarakan hal yang tidak penting. Ada cerita adik-adik di zaman dulu, ya. Kalau adik-adik pergi ke Candi Mendut, ada di Jawa Tengah, di situ digambarkan, ya, di dinding batunya di situ digambarkan ada relief, ya, menceritakan tentang kura-kura dengan bangau. Ada kura-kura dengan bangau. Kura-kura ini suka ngomongin teman-temannya yang lain, suka bergosip, suka berbohong, tidak menjaga ucapannya dengan baik. Ya, sehingga kura-kura ini tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang. Nah, kura-kura ini dia tinggal di tepi danau. Cari makannya di danau situ. Suatu hari musim kemarau, adik-adik, danaunya menjadi kering. Kura-kura ini jalannya lambat atau cepat? Jalannya sangat lambat. Ya. Kemudian karena danaunya kering, makanannya habis, dia minta tolong. Ya, minta tolong sama kuda, tolong dong saya ikut di atas punggung kamu. Kudanya nggak mau bantu. Ikut binatang yang lain minta tolong, tidak ada yang mau bantu. Kenapa? Tidak ada yang mau membantu. Karena kura-kura ini tidak bisa menjaga ucapannya. Ucapannya suka bohong, ucapannya suka menyakiti yang lain, ucapannya suka menghasut, ucapannya suka bergosip. Jadi tidak ada yang senang dengan kura-kura. Suatu ketika adik-adik ada sepasang burung bangau. Burung bangau ini dia pergi ke danau di mana kura-kura itu tinggal. Kemudian kura-kura ini mendekati burung bangau tersebut. Bangau, apa kabar? Ya, biasa kura-kuranya ini suka ngomong. Wah, ini danaunya sudah mau kering, kura-kura. Saya tidak bisa dapat makan ini bangau. Saya gimana ya? Bisa tolong tidak? Kasihan saya bisa mati kelaparan di sini. Ya, burung bangaunya berdiskusi. Gimana caranya kita menolong kura-kura ini? Ada tempat lain yang danaunya masih banyak airnya, ikannya banyak. Bagaimana ya caranya menolong? Kemudian salah satu burung bangau itu punya ide. Ya, ayo kita cari tongkat. Cari tongkat. Kita pindahkan kura-kura ini ke danau di sebelah sana yang masih banyak airnya, banyak ikannya. Kemudian kura-kura ini disuruh menggigit tongkat tersebut. Tongkatnya kura-kura kamu gigit di tengah-tengah. Apapun yang terjadi kura-kura, kamu jangan sampai buka mulut. Ya. Jadi ini pesan kedua burung bangau tersebut. Jadi kura-kura, apapun yang terjadi, pokoknya kamu jangan sampai buka mulut. Nah, adik-adik, gimana caranya memindahkan kura-kura ini? Pakai tongkat, gimana caranya? Kura-kuranya disuruh gigit tongkat, yang di tengah-tengah tongkatnya dia suruh gigit. Gimana caranya bangau ini memindahkan kura-kura? Nah, kedua ujungnya itu digigit sama bangaunya di bawah terbang. Ya. Jadi kura-kuranya gigit tongkat di tengah-tengah, kedua ujung tongkat itu digigit oleh bangau di bawah terbang. Setelah kura-kuranya di bawah terbang, wah, kura-kuranya senang sekali. Belum pernah kura-kuranya lihat pemandangan dari atas dia bisa terbang. Ya, senang sekali kura-kuranya, saya bisa terbang, gitu. Jadi adik-adik, ketika kura-kura ini lewat di tengah lapangan, ada anak-anak yang sedang bermain-main. Anak-anak itu lihat kura-kura yang dibawa terbang oleh bangau itu melihat, ada kura-kura bisa terbang loh, hebat. Kura-kuranya senang, saya dipuji, saya hebat bisa terbang. Kura-kuranya senang. Teman yang lain bilang, tidak mungkin kura-kura bisa terbang. Itu bukan kura-kura, itu kotoran sapi, bukan kura-kura. Kura-kuranya mendengar kotoran sapi, dia senang tidak dikatai kotoran sapi?
bukan, itu kura-kura. Jadi anak-anak yang sedang bermain di bawah, mereka berdebat, tidak mungkin kura-kura bisa terbang. Itu kotoran sapi, itu hitam-hitam, itu kotoran sapi. Kura-kuranya dikatai kotoran sapi, hatinya menjadi panas. Ya, dia menjadi tidak senang. Ya, kotoran sapi, kotoran sapi. Kura-kuranya tambah marah dikatai kotoran sapi. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kura-kuranya dalam hati berpikir, kurang ajar ini anak-anak, menghina saya kotoran sapi, padahal saya bukan kotoran sapi. Ya, kemudian kura-kura itu ingin menjelaskan. Kura-kuranya ingin menjelaskan. Dia ingin menjelaskan bagaimana. Apa yang dia mau jelaskan kira-kira? Saya bukan kotoran sapi. Kemudian apa yang terjadi? Dia buka mulut. Nah, ketika kura-kura itu buka mulut, apa yang terjadi? Kura-kuranya jatuh. Jatuh kemudian dikejar sama anak-anak. Jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian cangkangnya pecah. Kemudian kura-kura itu jadi permainan anak-anak tersebut. Akhirnya kura-kuranya apa yang terjadi? Kura-kuranya mati. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa memetik pelajaran. Ya, hati-hati kita membuka mulut kita. Punya mulut semua tidak ini? Punya mulut semua. Hati-hati buka mulut. Kalau kita buka mulut mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang bohong, kata-kata yang menghina, menyakiti orang lain, itu bisa mencelakai diri kita sendiri. Ya, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar kepada orang tua kita sendiri. Ya, kalau suka bohong kepada orang tuanya, suka melawan, mengucapkan kata-kata yang kasar dengan orang tuanya, itu karma buruknya sangat besar. Siapa yang lebih sayang? Orang tua atau teman-teman lebih sayang? Orang tua. Kalau kita mau minta es krim, minta es krim, dibelikan tidak? Dibelikan. Coba minta ke temannya, saya mau minta es krim dong, dibelikan tidak? Belum tentu dibelikan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita berucap yang kasar, kita berbohong, ya, kepada orang tua kita sendiri, itu karma buruknya besar. Kenapa? Karena orang tua begitu baik sama kita, begitu cinta kasih sayangnya begitu besar. Oleh karena itu kita tidak boleh mengucapkan ucapan yang tidak baik, terutama kepada orang tua sendiri. Berbohong kepada orang tua sendiri. Ya, orang tua mungkin ya tidak tahu, tapi tetap kita dapat karma buruk kalau kita berbohong. Jadi adik-adik, dari cerita kura-kura ini kita harus menjaga tutur kata kita. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak baik. Tadi ucapan yang tidak baik ada berapa? 4. Apa yang pertama? Berbohong. Yang kedua? Berucap kasar. Yang ketiga? Bergosip. Yang keempat? Menghasut, mengadu domba, ya, supaya orang berantem. Ini 4 ucapan yang tidak baik. Kalau orang melakukan perbuatan yang tidak baik, kira-kira dia nanti akan lahir di alam yang baik atau yang tidak baik? Dia akan lahir di alam yang tidak baik. Ya, jadi adik-adik, ucapan yang tidak baik ini kita harus hindari. Kita harus mengucapkan hanya ucapan yang baik. Kita harus mengucapkan hanya ucapan yang benar, jangan ucapan yang bohong. Kita harus mengucapkan ucapan yang lemah lembut, bukan ucapan yang kasar. Kita harus mengucapkan ucapan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Kita harus mengucapkan ucapan yang bermanfaat, bukan bergosip. Ya, ini bisa tidak kita rubah? Kalau orang suka berbohong bisa berubah nggak jadi orang yang jujur? Bisa berubah tidak? Bisa. Ya,
Jadi asal ada kemauan, kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, kalau sekarang masih ada 1-2 kali mungkin berbohong, harus ingat saya bertekad untuk menghindari ucapan bohong. Jadi harus ingat, selalu bertekad untuk selalu mengucapkan ucapan yang baik. Jadi adik-adik, salah satu faktor supaya kita bisa berhasil mempunyai ucapan yang baik. Kalau kita salah mengucapkan, mulut kita gunakan untuk mengucapkan yang tidak baik, maka ucapan yang tidak baik itu akan mencelakai kita sendiri. Inilah pesan damai yang ingin Batin sampaikan. Ya, semoga adik-adik sekalian ya semakin maju, ya belajarnya semakin berhasil. Batin ucapkan terima kasih. Sabi sata bahwa tusuk kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.